Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bersama dan Ustaz Bapak senantiasa doakan agar kita semuanya Allah berikan kesehatan, Allah berikan kebaikan, dan Allah berikan segala hal itu yang terbaik untuk kita. Baik, pagi hari ini kita akan belajar kembali pelajaran pendidikan agama Islam. Yang mana pagi hari ini Bapak akan mengangkat tema tentang kejujuran sebagai cermin kehidupan kita. Nah, luar biasa tema kita pagi hari ini, yaitu tentang kejujuran sebagai cermin kepribadian. Nah, sekarang sebelum kita beranjak untuk mempelajari tentang apa itu kejujuran, nah kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran dari tema ini. Yang pertama, yang ingin kita capai adalah yang pertama, mendeskripsikan pengertian kejujuran dan pembagiannya dalam kehidupan. Yang kedua, kita semuanya akan bisa menunjukkan tentang dalil kejujuran. Yang ketiga, menyebutkan contoh kejujuran dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang pengertian jujur. Jujur itu secara bahasa yaitu bahasa Arab sidqu atau artinya benar. Kemudian tentang istilah, jujur itu adalah perilaku yang mencerminkan kesesuaian antara ucapan dan perbuatan, informasi dan kenyataan, ketegasan dan kemantapan hati, serta sesuatu yang baik yang tidak dicampuri dengan kedustaan. Nah, sebelum kita lanjut ke yang selanjutnya, kita akan saksikan bersama-sama tentang ada sebuah kisah yang mengisahkan tentang kejujuran. Yuk kita simak. Di sini kita lihat ada seorang pengembala kambing yang ditawari untuk membeli kambingnya oleh orang lain. Haram katanya. Dia ingin beli kepada pengembala karena itu bukan milik dia. Dia mengatakan, apakah aku bisa beralasan nanti sama Allah di akhirat? Seorang pengembala kambing, ya. Dia merasa senang dengan mengembalakan kambing. Yang penting halal katanya. Jual kami satu. Nah, apakah langit dan bumi bisa menyatu? Tidak bisa. Nah, itu juga saya tidak akan pernah menjual katanya. Saya tidak akan menjual sampai langit dan bumi menyatu. Walaupun dia beli 200.000 rial, tidak akan mau menjual. Tidak akan menjual katanya. Tidak ada yang melihatmu katanya. Jamin, tidak ada yang bisa melihat. Tapi siapa yang melihat? Allah. Allah akan menyaksikan itu. Di sini kita belajar dari seorang pengembala kambing. Beliau walaupun tidak ada yang ini, tapi tetap memegang prinsip kejujuran. Nah, di sini kita lihat sifat jujur itu ada 3. Yang pertama, siddiq qalbi, jujur dalam niat, adalah melakukan segala sesuatu itu karena Allah. Dia mengharap ridha Allah. Kemudian yang kedua, siddiqul hadis atau jujur dalam berucap, menyampaikan segala sesuatu sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Kemudian yang ketiga, siddiqul amal, jujur dalam perbuatan adalah adanya kesesuaian antara ucapan, niat, dan perbuatannya. Sekarang kita lihat contoh kejujuran Nabi Muhammad SAW. Sifat Nabi itu adalah jujur atau al-amin. Jadi di sini dikisahkan pada saat Rasulullah SAW menaiki sebuah bukit dan memanggil orang-orang Quraisy. Beliau mengatakan, wahai saudaraku, jika aku memberi kabar kepadamu, jika di balik bukit ini ada musuh yang sudah siaga hendak menyerangmu, apakah kalian semua percaya? Maka semua orang Quraisy itu mengatakan, percaya. Lalu Rasul bertanya lagi, mengapa kalian percaya tanpa membuktikan terlebih dahulu? Kata Rasul. Tanpa ragu mereka menjawab, engkau tidak pernah berbohong, wahai Al-Amin. Engkau adalah manusia yang paling jujur yang kami kenal. Inilah Rasul. Nabi Muhammad SAW dijuluki sebagai Al-Amin karena beliau tidak pernah berbohong dalam kehidupannya. Nah, sekarang di dalam surah Al-Maidah ayat 8 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini tentang dalil tentang masalah kejujuran. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu
i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan, karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kerjakan. Ini yang pertama. Yang kedua, dalil di dalam surah At-Taubah ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ishtaraw bi ayatillahi samanan qalila fasaddu an sabilih innahum sa'a ma kanu ya'malun. Mereka memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga murah, lalu mereka menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Sungguh betapa buruknya apa yang mereka kerjakan. Nah, di ayat yang lain dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucaplah perkataan yang benar. Surah Al-Ahzab ayat 70. Nah, di sini di dalam hadisnya juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi." Apa kata Rasul? Jujurlah kalian. Fa innas sidqa yahdi ilal bir. Sesungguhnya jujur itu membawa kita kepada kebaikan. Fa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan itu membawa kita ke surga. Wa may yazalu rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktabu indallahi siddiqan. Dan tidaklah seseorang itu dikatakan jujur dan tetap berusaha untuk tetap jujur hingga ia dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Nah, ini hadisnya ya, dalil tentang jujur. Nah, hubungan antara jujur dalam kehidupan dengan keimanan. Nah, jujur memiliki peranan penting dalam kehidupan seseorang, baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial. Kesaksian orang yang jujur merupakan kebenaran. Hukumnya adil, muamalahnya mendatangkan manfaat, dan majelisnya memberikan barokah karena jauh dari riya. Ini hikmahnya. Kemudian contoh. Nah, contohnya apa? Di rumah. Nah, contohnya di rumah seperti ini. Ketika kita tidak menutupi masalah terhadap orang tua atau menyampaikan masalah apapun terhadap orang tua. Ini bagi siswa ya, di rumah. Kemudian yang kedua, tidak berbohong demi membuat keduanya bangga. Nggak perlu kita bohong. Kalau memang apa adanya. Kalau kita tidak bisa ya kita sampaikan dan kita minta maaf. Dan jujur ketika kita nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa membuat mereka bangga. Kemudian yang tiga, memanfaatkan uang pemberian orang tua sesuai dengan kebutuhan dan keperluan. Ini kalau di rumah. Nah, bagaimana kalau kita di sekolah? Yang pertama, mengerjakan soal ujian sesuai dengan kemampuan tanpa mencontek. Nggak perlu, nah. Biarlah kita nilainya besar, asal itu betul-betul nilai kita sendiri, hasil dari kita sendiri, tidak mencontek. Daripada nilai kecil tapi hasil mencontek, lebih baik besar, tapi itu hasil sendiri. Kemudian yang kedua, menaati peraturan yang berlaku di sekolah. Peraturan dibuat untuk ditaati, bukan untuk dilanggar. Yang ketiga, mengerjakan tugas yang diberikan guru sesuai dengan perintahnya. Kemudian di masyarakat, dan ini penting karena kita akan senantiasa berada di masyarakat. Yang pertama, mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada tetangga kalau kita bersalah. Yang kedua, menyampaikan informasi yang sesuai dengan kenyataan dalam suatu rapat. Yang ketiga, ketika kita diamanahi menjadi ketua pemuda, maka kita bertanggung jawab dalam menjalankan amanah tersebut. Ini tentang di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Nah, sekarang terakhir Ustadz ada video yang dapat kita saksikan inspirasi untuk buah tentang kejujuran. Saya lihat di sini, kita bisa lihat ada seorang anak kecil, dia memakai sendal jepit, sudah putus. Ada seorang anak kecil memakai sendal jepit, sudah putus-putus, dia tetap memakai. Kemudian dia berangkat, keputus-putus, diangkat-angkatnya kan. Kita lihat di situ. Ya Allah. Dilihat di sana seorang anak kecil yang dia memegang sendalnya putus-putus, potong lagi, sudah putus, dimasukkan lagi, lubang sendalnya sudah sampai besar gitu, masih tetap dipakai sendal, nggak bisa, tetap dimasukkan, tetap aja nggak ada yang ganjal. Dia kesal baru satunya. Lemparkannya karena sesal dia. Nah, dia melihat ada seorang anak kecil, anak laki-laki, ya,
sepatu baru ya. Dia senang dengan sepatu ini. Tiba-tiba kereta api yang ditunggu sama keluarga kecil. يلا لا توس. يلا يا ابني القطر هيمشي. Bisa berangkat. Kita lihat sepatu baru yang tadi dilap-lap sama anak kecil tadi jatuh ke bawah, tapi nggak sanggup dia masuk karena kereta api sudah mau jalan. Kereta api berjalan. Nah, anak kecil itu maksudnya ada sepatu bagus tuh, langsung diambil kembali, sudah dipegang. Apa yang dilakukan anak kecil? Apakah dia mengambil sepatunya atau dikembalikan? Nah, lihat, dia menyaksikan, dia lihat sepatu ini, apa yang tergerak dalam hatinya, ini nggak bisa, saya harus kembalikan. Dikejar sama anak kecil tadi. Apa yang dikejar? Dia mau kembalikan, mau dikembalikan sama anak yang punya sepatu baru. Dan sebenarnya bisa sudah diambil, tapi dia tidak mau. Jadi dia ingin kembalikan kepada anak itu. Sudah menaikkan, lempar saja. Lempar, kekuatannya nggak seberapa. Apa yang dilakukan anak sedih? Dia sedih karena nggak bisa mengembalikan. Yang dilakukan anak tadi, diambilnya sepatu tadi karena nggak bisa dipakainya, diikhlaskan satu-satunya lagi, dikasihkan sama anak. Berikan semuanya. Ini inspirasi bagi kita. Jangan pernah kita meremehkan tentang kejujuran. Ketika kita mengembalikan sesuatu hal yang kecil bagi kita, tapi luar biasa, Allah kembalikan yang luar biasa. Ini kisah inspirasi untuk kita untuk senantiasa menggunakan kejujuran dan tak pernah apa untungnya untuk kita, tapi jadilah menjadi yang terbaik. Kesimpulan pada pelajaran pagi hari ini, senantiasalah kita menjadikan kejujuran itu dalam kehidupan kita nomor satu. Apapun itu, dalam kehidupan di rumah, di masyarakat, dan di sekolah sekalipun, jadikan kejujuran nomor satu. Kita mengatakan kulil haq walau kana murran. Katakan yang benar itu walaupun pahit rasanya. Itu saja yang dapat saya sampaikan di pelajaran hari ini. Pelajaran ini supaya bisa menginspirasi bagi kita untuk senantiasa berlaku jujur dalam kehidupan. Terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.